Kabupaten Muaro Jambi dikenal dengan hasil komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan. Salah satunya di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Seperti apa potensi yang ada di Desa Tangkit Baru? Yuk, kita lihat. Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan desa hasil dari pemekaran desa induknya yang di Desa Tangkit. Sebelumnya, desa ini hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang masuk dalam wilayah RT 5 Desa Tangkit. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1968, RT 5 ini diakui sejajar atau setara dengan desa-desa lainnya dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, maka berdirilah Desa Tangkit Baru. Pada awalnya desa ini hanya dikembangkan sebagai kawasan pertanian. Beberapa kelompok tani membudidayakan berbagai produk pertanian dan perkebunan. Namun karena kondisi lahan yang merupakan rawa gambut, tidak semua produk pertanian yang ditanam berhasil. Hanya ada beberapa dan salah satu yang paling berhasil adalah pertanian nanas. Dari hasil pengembangan dan budidaya tanaman nanas, Desa Tangkit Baru terkenal sebagai desa penghasil nanas terbesar di Provinsi Jambi. Keunggulan nanas Desa Tangkit Baru pun diakui oleh pemerintah melalui Menteri Pertanian. Nanas Desa Tangkit Baru ditetapkan sebagai komoditi unggulan dari Provinsi Jambi melalui SK Menteri Pertanian dengan nomor 105/KPTS/TP 2004/3/2000 pada tahun 2000 dengan nama nanas varietas Tangkit yang termasuk golongan nanas queen. Nanas varietas Tangkit ini juga unik karena jika bibit nanas Tangkit ditanam di luar wilayah Tangkit, maka cita rasanya akan berubah, tidak semanis nanas Tangkit. Selain kawasan pertanian, masyarakat Desa Tangkit Baru juga menggali potensi lain untuk membangkitkan perekonomian, yakni perikanan. Tidak mudah memang mengembangkan kawasan perikanan di desa ini, mengingat lahan di desa ini merupakan rawa gambut dengan kadar pH rendah. Untuk dapat membudidayakan ikan, warga harus menggunakan alat berat dalam pembuatan kolam. Selain itu, setelah kolam ikan jadi, harus dilakukan netralisir keasaman atau kadar pH air agar dapat menjadi tempat budidaya ikan. Karena hanya beberapa jenis ikan yang dibudidayakan seperti nila, patin, dan ikan lele akan mati jika pH air terlalu rendah. Hasil budidaya perikanan warga desa pun berhasil mengangkat ekonomi masyarakat. Bahkan Desa Tangkit Baru dijadikan sebagai desa percontohan pengembangan kawasan perikanan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Desa ini pun mendapat beberapa bantuan, diantaranya alat berat untuk membantu warga membuat kolam ikan, serta mendirikan pabrik pakan ikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan. Beberapa petani ikan yang tergabung dalam kelompok mampu membuat pakan ikan mandiri. Produksi ikan di desa ini pun mampu memenuhi permintaan ikan baik di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, bahkan dikirim ke beberapa kabupaten lain di Provinsi Jambi dan provinsi tetangga. Butuh waktu 6 hingga 9 bulan untuk budidaya ikan sejak menebar benih hingga panen, tergantung dari jenis ikan itu sendiri. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan di kawasan ini adalah ikan lele, ikan patin, nila, dan gurame. Namun yang paling banyak adalah ikan lele dan nila. Panen ikan biasanya dilakukan di pagi dan sore hari. Ikan yang telah dipanen akan langsung diambil oleh pedagang untuk dijual kembali. Panen ikan pun dilakukan dengan lebih modern, yakni dengan melakukan sortir langsung di kolam ikan. Ikan yang belum layak jual dimasukkan kembali ke dalam kolam ikan. Lebih dari 2.000 kolam ikan produktif yang ada di desa ini dengan hasil puluhan ton ikan setiap harinya. Namun kejayaan produktivitas ikan pun tak bertahan lama. Ketika beberapa daerah mulai mengembangkan budidaya ikan air tawar,
Untuk mengikuti jejak Desa Tangkit Baru sebagai penghasil ikan, hasil panen pun berlimpah. Harga ikan yang sebelumnya stabil cenderung turun dan permintaan mulai menurun karena beberapa daerah yang biasanya meminta pasokan ikan dari Desa Tangkit Baru sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Petani ikan di desa ini pun lesu. Harga ikan turun sementara masalah lain timbul, yakni naiknya harga pakan ikan. Meski warga desa ini memiliki pabrik pakan ikan sendiri, namun beberapa bahan baku harus dibeli dari luar, bahkan harus diimpor. Harga jual ikan yang rendah tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk budidaya ikan. Lambat laun perikanan pun mulai meredup. Dari 2.000 lebih kolam ikan, saat ini hanya ada sekitar 20% kolam ikan yang produktif. Hanya petani yang memiliki pabrik pakan mandiri serta jaringan pemasaran tetap yang mampu bertahan. Itu pun tidak semua kolam ikan produktif. Budidaya kolam ikan hanya disesuaikan dengan permintaan untuk meminimalisir kerugian. Ini awal mula Bapak tertarik menekuni budidaya ikan. Kami mulai budidaya ini karena memang dari segi ekonominya kan menguntungkan sekali untuk kita budidaya. Kalau sekarang ini kita ada budidaya 3 jenis ikan, yaitu ikan gurami, ikan patin, ikan lele. Nah, awal mulanya sih ikan patin. Nah, tapi karena khas Jambi juga Pak ya? Khas Jambi kalau ikan patin itu kan. Setelah itu berkembang kan, kita budidaya ikan gurami. Kemudian ikan lele. Yang sekarang ini yang cukup banyak itu khususnya di tempat kami dan Provinsi Jambi itu ikan lele. Ikan lele? Karena memang permintaan pasar sangat meyakinkan, artinya masih adalah peluang pasar kan untuk wilayah Provinsi Jambi. Kalau ikan kita ini pemasarannya masih lokal ya, ada beberapa sih sampai ke provinsi tetangga seperti Lampung dan Palembang. Nah, sudah ke sana. Itu berarti banyak ya Pak ya, kebutuhan ikan setiap harinya itu bisa panen sehari itu berapa tuh Pak? Kalau untuk saya sendiri itu harus ketersediaan ikan itu minimal 1 ton per hari. Jadi harus ada nyiapkan ikan itu, ikan patin, ikan lele setiap hari. Adanya budidaya ikan ini bagi masyarakat di sini gitu? Sangat membantu ya? Sangat membantu perekonomian masyarakat. Ada petani kita, ada beberapa orang kan, ada yang ikut artinya bermitra dengan kita. Ada petani-petani kita, ada kurang lebih 30 orang yang di bawah kita. Dari warga sini? Dari warga sini ya, untuk budidaya ikan ini. Ya Pak, ini saya lihat di pinggir kolam selalu ada drum biru Pak. Ini fungsinya untuk apa Pak? Ini sebenarnya untuk tempat pakan ikan. Tempat pakan ikan. Jadi selalu diletakkan di pinggiran kolam. Iya, di kolam. Gitu. Jadi kalau untuk pakan ikan sendiri ngasih makannya itu berapa kali Pak sehari? Kalau harus rutin atau kalau misalnya 2 sampai 3 hari. 2 hari sekali. Ya, minimal 2 hari. Itu yang ngerjain Bapak sendiri atau Bapak meminta pegawainya gitu untuk ngasih makan? Wah, pegawai. Ada beberapa karyawan lah. Karyawan. Itu saya bilang tadi keterlibatan kurang lebih 30 orang lah. Yang Ini kolamnya banyak ya Pak ya? Ini masih ada lagi nggak Pak kolam-kolam yang punya Bapak sendiri? Ada di lokasi lain, ada beberapa kolam. Di sini budidaya ikan apa Pak? Kalau di sini ikan lele. Di sana ada ikan gurami. Ada pembibitan juga di sana. Oh, di situ proses pembibitan. Jadi ya. Dari kolam-kolam itu ngambil bibitnya di sini. Ngambil bibitnya. Kemudian ada ikan patinnya, ada juga di sebelah sana. Ikan gurami juga
ada di sebelah sana. Petani itu semuanya membudidaya kalau udah mulai musim hujan kan. Jadi ya kita harus artinya memang pengaturan masuk ikan itu harus kita juga kan, kita sesuaikan dengan kondisi. Kemudian juga itu selain permasalahan juga kendala lain itu masalah pakan ikan itu kan yang kita pakai selama itu yang pakan ikan dari luar provinsi Jambi lah. Kebanyakan itu dari Lampung pun sama Jawa kan. Biaya produksinya itu juga kan kebanyakan bahan bakunya itu impor. Jadi ya kalau untuk pakan ikan itu kan bagaimana bisa bahan baku itu bisa ditekan karena bahannya impor kan. Jadi kita juga sangat berharap kepada Kementerian Kelautan Perikanan gimana bisa harga pakan ini bisa ditekan, kalau bisa ada subsidinya lah dari pemerintah agar lebih murah petani ini kan. Karena ini harga pakan itu naik terus, sedangkan harga ikan itu nggak bisa dinaikin Pak ya? Standar aja dari dulu seperti sekarang masih seperti itu juga. Jadi udah nggak ada kenaikan. Dari pembinaannya ada memang dari kementerian. Cuma kalau sudah menyebut pakan itu ya dulu sih ada namanya pakan mandiri, tapi sekarang lagi nggak digalakin karena program pemerintah. Pakan mandiri kami juga ada pakan mandiri itu, tapi kan karena kebutuhan kita tambah hari tambah banyak itu kan. Akhirnya kendala bahan baku lagi. Tetap kita pakan komersil ini dari pabrikan. Juga salah satunya kendala ya mungkin ada semacam asosiasi lah, asosiasi petani ikan juga yang belum maksimal. Kalau misalnya ada asosiasi nanti di bawah pemerintah kan bisa membicarakan apa kendala kita, baik kendala di pakan ikan, kendala di infrastruktur jalan kita juga, jalan-jalan produksi semuanya harus diperbaiki itu agar lebih mudah juga akses dari petani sini ya Pak ya untuk menjual ke pasar kan. Oke Pak. Mungkin kita ke sana Pak, lihat-lihat ikannya, pembibitan. Selain membuat pakan ikan sendiri, petani juga tetap harus membeli pakan ikan untuk memenuhi kebutuhan. Karena produksi pakan ikan pun juga membutuhkan modal yang tidak sedikit, karena beberapa bahan baku harus diimpor. Petani berharap ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi masalah pakan ikan. Tidak hanya di Desa Tangkit Baru, namun permasalahan tingginya harga pakan ikan juga terjadi hampir di setiap daerah. Murahnya harga jual ikan terkadang membuat petani ikan memilih tidak memanen hasil kolam. Namun jika dibiarkan, ikan dengan bobot lebih besar justru tidak laku terjual. Berbagai cara pun dilakukan agar produksi ikan tidak sia-sia. Akhirnya, beberapa ibu rumah tangga mencari ide untuk membuat produk turunan dari ikan. Sehingga produksi ikan yang melimpah tidak hanya dijual segar, tapi juga dapat diolah menjadi bahan baku makanan. Seperti yang dilakukan oleh Bu Iin, perajin makanan di Desa Tangkit Baru ini. Sejak awal ia memang sudah memproduksi beberapa jenis makanan ringan, seperti pangsit bawang, keripik nanas, dan nanas goreng. Kemudian melihat melimpahnya hasil ikan, ia pun mencari ide untuk mengolah ikan tersebut. Kemudian ia mencoba mengolah ikan hasil panen di kolam yang tidak laku terjual menjadi ikan giling, dan dicampur dengan bahan pangsit menjadi pangsit dan stik ikan. Dari coba-coba ini, ternyata produknya laku di pasaran. Dan kini, ia sudah mampu memproduksi cukup banyak dengan dipasarkan di beberapa swalayan di kota Jambi.
Pembuatan makanan olahan ini pun membuka lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga di sekitar rumahnya. Pemirsa, tadi saya sudah melihat kolam ikan yang ada di Desa Tangkit Baru ini dan juga ikut untuk memanen ikan. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bu Iin selaku pelaku usaha yang mengolah hasil yang ada di Desa Tangkit Baru ini. Bu Iin, ini kan saya lihat ini banyak produk ya Bu ya. Ini Ibu bisa menceritakan nggak awal mula Ibu memiliki ide untuk mengolah produk bahan baku yang ada di Desa Tangkit Baru ini menjadi bahan olahan yang kalau saya lihat nih punya nilai jual tinggi gitu. Jadi gini Mbak ya, selain kita ini kan ikan kita ada dimanfaatkan juga. Jadi kita kan punya ikannya yang kayak yang besar-besar itu kan kita bisa olah sendiri. Nah, dibuatlah seti ikan ini. Jadi awal mulanya itu karena punya bahan baku yang banyak ya Bu ya, kemudian diolah stik ikan. Ini sekitar tahun berapa Bu? Stik ikan dari Desa Tangkit Baru ini? Tahun 2000 ini ya, 2014 ya. 2014. Sebelumnya Ibu pernah buat usaha yang sama atau punya usaha olahan lainnya? Ada waktu itu kita ada yang semacam pangsit. Itu saya pertama kali buat. Tapi lama-kelamaan kok kita punya ikan, kenapa nggak dimanfaatkan? Ya inilah saya coba tambah dengan daging ikan ini. Oh, jadi sekarang sudah pangsitnya sudah berasa ikan gitu Bu ya. Dan ini gimana Bu, diterima sama masyarakat nggak Bu dengan rasa stik ikan ini? Ya, alhamdulillah ya bisa di ini juga sama masyarakat. Ya, iya. Jadi pemasarannya udah sih. Kemana-mana ya Bu ya? Iya, udah alhamdulillah. Ke retail besar juga di Kota Jambi ya Bu ya? Iya, di Kota Jambi ya. Oke. Terus Bu, jenis produk yang Ibu hasilkan di rumah produksi ini itu ada berapa macam? Selain ini stik ikan, nama pangsit, ada juga kita yang utama juga itu selai goreng. Selai goreng. Nanas. Itu buat dari mana? Iya. Dodol kayak nanas sama kue kering ada juga. Kalau bulan puasa biasa kita ada. Saya kalau setiap harinya itu ada sekitar 4 orang atau 3 orang. Jadi produksi setiap hari? Iya. Produksi setiap hari. Nah ini Bu, kalau yang stik ikan yang saya pegang ini Bu, Ibu jualnya itu berapa satu stik ikan ini? Saya ini sudah dijual di swalayan ini sekitar 9.900. Jadi 9.900 per ini beratnya per bungkus ini. Beratnya sekitar berapa? Ya, ini kurang lebih 250 gram, tapi kita tidak timbang ini. Oh, tidak timbang. Jadi asal penuh aja udah. Dirasa aja cukup gitu jadi ya. Nggak ada, memang nggak tertera di sini berapa gram gitu kan. Dan produk unggulan yang ada di rumah produksi Ibu ini apa aja selain stik ikan? Pangsit. Pangsit yang paling digemari masyarakat Bu ya? Banyak itu. Nah Bu, ini kan unik Bu ya, dari banyak produk yang Ibu punya gitu, ada salah satu anyaman yang seperti ini ya Bu, ini yang belum terisi Bu ya? Iya. Nah ini isinya kue sale nanas. Iya. Sale nanas. Kok bisa Bu yang sale nanasnya dibungkus cantik kayak gini sedangkan yang lainnya enggak? Kalau sale nanas kan agak kecil jadi bisa apa kan, kalau ini terlalu besar nanti kalau dianyam kan. Dan ini dibuat sama masyarakat di sini atau pengrajinnya ada? Ada pengrajinnya di sini ya Bu ya? Iya. Selama Ibu berwirausaha gitu ya Bu ya, mungkin banyaklah hal-hal yang Ibu rasakan gitu, suka dukanya. Nah, kendalanya Bu dalam memproduksi bahan makanan olahan ini? Pemasarannya juga. Apa yang ini ya? Kalau ini khususnya ini kalau dari itu matahari kadang hujan kan. Jadi dijemur tuh kita kadang-kadang kewalahan juga kan. Masa kadaluarsanya itu bisa? Kita ini masih bisa lah sampai 6 apa 7 bulan gitu. Bulan? Iya. Sampai setahun Bu ya? Enggak lah. Karena juga mempengaruhi cita rasa dari makanannya juga. Iya, dari minyaknya bisa terasa kan.
Ini sudah di Kota Jambi aja. Mungkin ada Ibu ingin mengembangkan sayapnya sampai luar Provinsi Jambi, Bu? Bahkan keluar Pulau Jawa gitu. Ada nggak, Bu? Selama ini belum sih. Belum ya? Belum. Dari Di Jambi udah Iya, alhamdulillah. tapi dari ini, dari apa? Dari produk yang unik ini kan perlu nih, Bu, dicoba untuk memasarkan keluar nih. Barangkali bisa jadi ikon juga dari Desa Tangkit Baru, bahkan Provinsi Jambi juga nih. Jadi oleh-oleh khas Jambi gitu. Karena kan kita juga kekurangan, Bu, ya. Nah, Bu, harapan Ibu ke depan nih, Bu, dengan usaha yang Ibu tekuni sampai saat ini apa, Bu? Terutama di sini kendala karyawannya juga. Ya. Habis masyarakat tuh kadang-kadang kepinginnya keluar gitu, mencari kerja di sini. Jadi Bu, ini kan sudah lama berjalan usahanya, Bu, ya. iya. Bagaimana, Bu, pemerintah melihat, apalagi pemerintah desa nih khususnya melihat usaha yang Ibu tekuni, apalagi kan Ibu juga memberdayakan masyarakat sini. Ada nggak bantuan sejenis? Dari dinas kemarin adalah mendukung. Oh, dari dinas. Iya. Dari dinas sama Iya. dengan pemerintah, Bu. Ada Oh iya, dukungan, ya? ada kemarin. Ya. Ada masalah ini, kendalanya masalah itu tadi, UKM bisa ini kan agar mudah masuk ke swalayan itu kita agak dipersulit gitu kan. Nah, seperti perizinannya itu ada batasnya kadang kan. Itu kita sangat kesulitan gitu, industri kecil kan. Meski sudah diterima di beberapa swalayan, namun produk olahan makanan ringan yang diproduksi perajin di Desa Tangkit Baru ini juga masih mengalami kendala. Seperti sulitnya perizinan, pengolahan makanan yang masih manual, serta kemasan yang sederhana. Sehingga produk ini belum mampu menembus pasar nasional. Bahkan beberapa retail yang ada di wilayah lokal pun tidak mau menerima produk mereka karena kemasan yang dinilai belum memenuhi standar SNI. Sementara kendala bagi perajin untuk membuat kemasan SNI adalah permodalan. Jika harus memenuhi standar, maka biaya produksi akan lebih tinggi. Meski masih mengalami berbagai kendala, namun para petani ikan dan perajin makanan di Desa Tangkit Baru optimis potensi ini dapat terus dikembangkan jika ada kemauan. Apalagi saat ini, pihak desa bersama dinas terkait terus membantu untuk memudahkan berbagai macam perizinan agar produk-produk dari desa ini dapat dengan mudah dipasarkan. Selain itu, rencana pihak desa membuat Desa Tangkit Baru sebagai daerah agrowisata juga menjadi salah satu yang memotivasi petani dan perajin untuk mempertahankan usahanya. Kreativitas yang dimiliki warga Desa Tangkit Baru ini mampu melihat peluang dalam meningkatkan potensi yang ada di desa. Mulai dari bertani, membudidaya ikan, sampai berwirausaha. Ini dilakukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian secara mandiri dan juga mensejahterakan keluarga. Demikian Desaku kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.